Halo, apa kabar sahabat semua? Semoga selalu sehat dan bahagia. Video ini adalah lanjutan perjalanan dari Samarinda menuju Berau. Ini adalah ruas di Jalan Kecamatan Kongbeng menuju ke Kecamatan Kelai, Kabupaten Berau. Untuk Kecamatan Kongbeng adalah masih wilayah Kabupaten Kutai Timur. Jadi wilayah Kabupaten Kutai Timur ini jalannya masih jauh lebih mulus ya teman-teman. Nah, nanti kalau sudah ada gerbang perbatasan, nah itulah kita akan memasuki Kabupaten Berau dari Kabupaten Kutai Timur. Jadi ini adalah ruas jalan di Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur. Ya, masih ada yang beberapa yang rusak ya teman-teman. Tapi umumnya sih udah mulus banget ini ya, bisa dilihat ya. Kondisi ruas jalannya lebih banyak yang mulus. Kemudian ada beberapa titik jalan yang rusak. Ini memang udah lama banget rusak nih di daerah sini ya teman-teman. Dan ini adalah tempat perusahaan ya. Nah teman-teman, akhirnya kita ketemu dengan gerbang ini. Ini adalah gerbang perbatasan Kutai Timur dengan Kabupaten Berau. Nah kita udah masuk wilayah Kabupaten Berau nih teman-teman ya, dan jalannya masih mulus ya. Jalan nasional ini masih cukup mulus. Dan kalau kita masuk wilayah Kecamatan Kelai di Kabupaten Berau ini, kita mendapatkan bonus pemandangan yang indah sekali ya, pegunungan, perbukitan yang hijau. Karena itu kalau lewat sini pagi atau siang hari indah banget ya. Sebaliknya kalau malam hari ya lumayan nih, jadi agak-agak takut gitu. Ya, untuk video kali ini durasinya sengaja diperpanjang ya, karena banyak banget yang protes, Bang, videonya pendek banget si Iprit katanya. Ya udah deh, khusus dari Kongbeng sampai ke wilayah Berau ya, videonya diperpanjang. Jadi kalau yang merasa kepanjangan ya udah dicepetin aja atau di skip ya teman-teman. Dan mohon maaf juga kalau narasinya nggak sepanjang seperti videonya. Yang penting teman-teman bisa menikmati suasana perjalanan dari wilayah Kecamatan Kongbeng tadi ya, Kutai Timur, sampai ke wilayah Kelai ini di Kabupaten Berau, sampai nanti di Tanjung Redep, Kabupaten Berau. Jadi perjalanan ini memang cukup lama ya. Saya dari Samarinda sampai di Berau ini memakan waktu hampir 18 jam. Ini karena memang kondisi jalan banyak banget yang rusak teman-teman, terutama dari Samarinda menuju ke Bontang sampai ke Sangatta. Itu jalanannya ampun pokoknya ya, jalanannya rusak parah bro. Karena itu saya sampai harus menginap di jalan ya, bukan di hotel, di jalan. Jadi menepi tidur gitu ya, sehingga alhamdulillah bisa sampai di Kelai ini ya, mau pagi sampai siang hari. Nah, bisa lihat teman-teman ya, di kejauhan sana ada bukit-bukit yang indah, dan ini walaupun hawanya panas tapi udaranya segar banget teman-teman ya. Jadi kalau lewat sini pengen menikmati udara segar lah, sengaja deh buka kaca jendela, biarkan angin masuk sepoi-sepoi. Dan kalau kita melewati jalur Kelai ini sama dengan di Kabupaten Kutai Timur tadi ya teman-teman, yang dilihat adalah sebagian besar perkebunan kelapa sawit. Selain kebun kelapa sawit ya, bisa kita lihat ya, di kejauhan ada hutan-hutan atau perbukitan. Dan hutan atau perbukitan yang ada di kawasan ini sebetulnya terdiri dari batu kapur ya, jadi putih gitu. Kita masih berada di wilayah Kecamatan Kelai, dan ini ada perkampungan sedikit ya. Jadi kalau teman-teman capek istirahat, boleh cari warung yang ada di situ ya, kemudian ngopi-ngopi dulu ya, ngopi-ngopi biar seger. Kalau dari Samarinda memasuki wilayah Kelai ini ibaratnya udah sisa-sisa energi nih teman-teman. Mau istirahat nanggung ya kan, mau lanjut mata udah 5 watt gitu ya. Nah, tetap sebaiknya istirahat, jangan sampai hanya karena pengen ngejar cepat, ujung-ujungnya akhirnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sayang banget ya teman-teman ya. Oke, kita masih lanjutkan perjalanan. Kalau masih di wilayah Kelai yang ini nih ya, di titik ini alhamdulillah jalanannya masih enak banget, masih mulus. Ini kecepatan rata-rata masih bisa
60 sampai 80 km per jam. Jangan 100 ya teman-teman. Takutnya pas ada apa-apa gitu ya, tiba-tiba mendadak. Kenapa? Karena ini jalanannya tidak terlalu lebar. Beda kalau di jalan tol yang lebar gitu ya. Selain itu juga jalannya berkelok-kelok ya, kiri kanan naik turun. Dan khawatirnya kalau ada papasan truk yang agak lebar gitu, nanti kita agak panik ya, bisa membahayakan diri sendiri. Nah, ini pemandangannya ya, keren banget kan? Wis, indah banget teman-teman. Saya pernah lewat di jalur ini nih, tepat di jalur ini pernah ada alat berat yang tidak sanggup menanjak. Akhirnya panjang banget antrian. Nah, mau tidak mau saya kebetulan melintasi di situ, ikut turun dan ikut membantu proses evakuasi ya. Bantu ngangkat-ngangkat bang? Enggak, bantu mendokumentasikan. Tugas kita kan mau video ya, jadi mencari momen-momen gitu ya. Ya bantu-bantu dikit lah, nggak bantu-bantu ngatur lalu lintas supaya tidak macet ya, supaya jalanannya tetap lancar dan tidak terlalu mengganggu aktivitas lalu lintas terlalu parah ya teman-teman. Jadi memang kalau berada di jalanan seperti ini, di hutan gitu ya, kita ya mau nama harus saling tolong menolong, tapi juga hati-hati ya. Kita harus tetap waspada. Nanti niatnya baik, ternyata kita dimanfaatkan juga nggak benar juga itu ya. Nah, ini ketemu dengan jalan yang sedikit mengalami kerusakan, nah, tapi kita tetap lanjut perjalanan lagi. Ini masih wilayah di Kecamatan Kelai ya teman-teman, dan ini sudah masuk di daerah ini ya, di Letak. Nah, ini jembatan Letak ini teman-teman, termasuk. Dan di sini nggak ada sinyal HP ya, jadi udah nggak ada sinyal sama sekali. Kalau mau istirahat di sebelah kanan tuh kayaknya ada tukang pijet kayaknya, mbak-mbak pijet gitu. Cuman lihat aja sih, nggak pernah mampir ya teman-teman. Cuman lihat aja tempat pijet mbak siapa gitu, lupa namanya ya. Ini karena kameranya tidak mengarah ke kiri dan kanan, jadi lupa, tidak terekam ada tulisan pijatnya ya. Di daerah sini masih belum ada sinyal, dan begitu di Kecamatan Kelai, nah ini teman-teman sudah masuk wilayah Kecamatan Kelai, ini udah ada sinyal ya. Dan jalan di Kecamatan Kelai ini sudah dibikin bagus ya. Dulu aspalnya nih terkupas-kupas dan apa ya, rusak banget deh, bergelombang. Dan ini sudah dipangkas bukitnya jadi lebih landai, jembatannya juga sudah dibikin mulus ya. Sempat ditutup nih jembatan Kelai beberapa lama, diperbaiki, dan sekarang jalanannya udah bagus nih teman-teman. Nah, sayangnya kalau ada truk-truk macet kayak gitu tuh yang bikin apa ya, mudah-mudahan nggak apa-apa lah ya. Nah, setelah jembatan Kelai ini teman-teman harus hati-hati. Kenapa? Karena begitu lepas dari jembatan Kelai, jalanannya tuh langsung nanjak guys. Karena itu teman-teman disarankan begitu masuk di jembatan Kelai, siap-siap langsung tancap gigi 1 ya, persneling masuk ke gigi 1 supaya bisa nanjak dengan aman. Ini kebetulan mobil yang saya pakai karena Matic ya, aman aja ya, tapi tetap kita geser ke gigi rendah ya. Jadi perjalanan kali ini saya ke Berau, saya menggunakan kendaraan Suzuki XL7 ya. Jadi Suzuki XL7 yang Matic. Alhamdulillah sejauh ini dari Samarinda sampai Berau, Suzuki XL7 Matic ini tanpa ada kendala berarti. Nyaman juga ya, karena sasisnya lumayan tinggi gitu, sehingga kalau ada jalanan yang terkupas gini, yang berlubang-lubang gini, alhamdulillah aman. Dan goyangannya juga nggak terlalu parah teman-teman ya. Bisa dilihat di kameranya, walaupun jalannya rusak tapi kamera juga lumayan stabil ya, tidak terlalu banyak mengganggu. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, jalanannya menanjak, kemudian cor-corannya udah terkupas-kupas. Jadi biasanya kalau sudah jalan cor ini dikupas begini, biasanya akan dilakukan pengecoran ulang. Tapi ini nggak tahu nih kapan dicor ulangnya, kayaknya baru dipadatkan aja nih. Jadi jalanannya udah mulai
diratakan dan mudah-mudahan dicor ulang. Ya, ini masih masuk wilayah Kecamatan Kelai ya. Nah, ini beberapa kali ada kecelakaan nih teman-teman di kawasan ini ya. Truk yang bablas misalnya masuk ke jurang di kiri kanan jalan, ini memang membahayakan di kawasan ini. Dan ini memasuki wilayah Kampung Merasa teman-teman. Tadi ada Gapura ya sebelah kanan, ada ukiran Dayaknya. Itu adalah Kampung Merasa. Itu kampung Dayak, kampung asli Dayak, dan bisa ada tempat wisata di situ teman-teman. Ada air terjun. Saya pernah masuk ke situ, tapi untuk mengakses air terjunnya itu, waduh, harus penuh perjuangan teman-teman. Naik perahu dulu, naik perahu ting-ting, kemudian jalannya juga belum dibangun gitu ya. Jadi ada jalan setapak untuk masuk ke wilayah air terjunnya. Tapi kan air terjunnya masih perawan ya, jarang dijamah. Keren banget air terjunnya ya. Nanti mudah-mudahan kalau videonya ketemu gitu ya, saya kasih linknya deh di YouTube-nya ya. Oke, di Kampung Merasa ini masih ada beberapa jalan yang ya udah dikupas ya teman-teman ya, udah dikupas tapi belum dicor, baru dipadatin kayak gini ya. Mudah-mudahan ini segera dicor lagi deh ya. Sebaiknya dicor sih ya, kalau di aspal itu ya masih gampang rusak gitu ya ketimbang dicor. Dan memang kontur jalan di Kaltim ini teman-teman, katanya nih ya, kalau cuma di aspal itu gampang rusak. Kenapa? Karena pertama kondisi tanahnya labil, mudah goyang. Dan kemudian aspal itu musuhnya 3 teman-teman. Nih aspal kayak gini musuhnya 3. Yang pertama air, yang kedua air, yang ketiga air. Nah tuh, jadi kalau aspal sering kena air, kena hujan, terus di kiri kanan nggak ada paritnya, nggak ada drainasenya, maka kondisi aspal dijamin gampang rusak teman-teman. Nah, karena itu sebaiknya dicor. Tapi kalau dicor atau disemen, kualitasnya juga harus bagus. Sebab kalau nggak bagus ya gini juga nih, belum lama udah rusak lagi ya, belum lama udah pecah-pecah ya. Tapi mudah-mudahan pecahnya jalan cor-coran ini bukan karena kualitasnya yang tidak bagus, mudah-mudahan memang karena umurnya ya, mudah-mudahan. Karena saya bukan orang teknis, saya bukan orang PU, jadi tidak berhak untuk menilai apakah proyek ini bagus atau tidak, kualitasnya bagus atau tidak ya. Daripada salah-salah teman-teman ya komen, udahlah pokoknya ini jalanannya rusak perlu diperbaiki. Nah itu aja komennya ya. Kayak gini nih cor-corannya nih, udah terkupas-kupas ya, udah rusak kayak gini. Aduh, jalanannya ini jadi kayak goyang dompet ya, goyang rumah. Dan kalau lewat sini kecepatan nggak bisa sampai 40 km per jam teman-teman. Jadi kalau lewat di jalanan ini, jalanan cor yang patah-patah ini, ya paling-paling 20 sampai 30 km per jam. Jadi ya ini yang bikin lambat nih, yang bikin waktu tempuh dari Samarinda ke Berau itu jadi lama banget. Apalagi kalau pakai mobil biasa kayak yang saya naiki ini ya, mobil SUV tapi biasa. Beda kalau kita pakai mobil double gardan gitu ya, mobil sejenis SUV yang full SUV, udah itu gaspol aja itu. Mau jalanan lubang kayak apa, pokoknya tancap gas lanjut terus, itu enak banget. Tapi ya gitu deh, bahan bakarnya yang lumayan ya. Terus banget minumnya itu, apalagi sekarang sulit nyari solar, mau nggak mau harus diisi Pertamina Dex. Waduh, harganya tambah mahal teman-teman. Jadi ya dipastikan dulu ya kalau Samarinda Berau, ya hitung-hitung lah ya. Kalau memang punya kemampuan lebih ya monggo lah pakai kendaraan double gardan, terus bahan bakarnya pakai Pertamina Dex. Pakai Dex Lite, keren banget itu, udah langsung berasa sultan teman-teman ya. Padahal jalanannya lumayan kayak gini ya. Oke, kita masih berada di kawasan Kecamatan Kelai untuk menuju ke Kabupaten Berau, terutama di Tanjung Redep ya. Jadi memang bagi warga Berau itu nyebutnya Berau, padahal maksudnya Tanjung ya, Tanjung Redep kotanya.
Tapi memang serba salah juga ya, kalau di Tanjung Selor yang Bulungan itu mereka udah terbiasa nyebut Tanjung. Mereka jarang nyebut Bulungan. Tapi kalau di Berau ini terbiasa nyebutnya Berau, bukan Tanjung. Akhirnya ya nggak juga salah kaprah sih ya. Ini soal kebiasaan aja sih. Jadi kalau ditanya mau kemana, mau ke Berau gitu. Ya kecamatan Kelai ini udah Berau juga gitu. Mungkin yang dimaksud mau ke Tanjung Redep ya. Kotanya ya, ibu kotanya Tanjung Redep. Tapi ya pokoknya mohon dipahami lah ya, kalau nyebut Berau itu Tanjung Redep lah pokoknya gitu ya. Maksa banget sih bang, ya nggak apa-apa lah ya, daripada bingung ngejelasinnya coba ya kan. Oke teman-teman, akhirnya kita akan memasuki di kawasan Kecamatan Labanan. Nah, di daerah Kecamatan Labanan ini teman-teman, ada satu jebakan Batman yang kudu hati-hati. Apa itu bang? Nah, kalau sudah masuk wilayah Armet ya, Batalion Artileri Medan, nah, Yon Armet, kalau udah bangunan hijau-hijau punya tentara gini, jangan coba-coba melaju dengan kecepatan di atas 40 km per jam. Nah, tuh lihat truk-truk pengangkut tangki sawit yang biasanya ngebut laju-laju, begitu masuk di kawasan ini langsung ngerem bos, langsung 40 km per jam. Emang kenapa bang kalau ngebut di sini? Nah, tak kasih tahu ya, ini udah banyak kejadian. Jadi kalau ngebut di sini di atas 40 km per jam, nanti teman-teman akan disuruh turun dan disuruh ngitung pagar. Nah, pagar mana bang yang disuruh hitung? Nah, sebentar. Jadi di sini ada yang jaga nih teman-teman, ada tentara yang menjaga. Jadi kalau teman-teman ngebut dari ujung sana, itu akan lapor ke pos penjagaan yang ada di sini. Halo, kontak, ini ada mobil KT sekian ngebut di atas 40 km per jam. Begitu sampai sini pasti di stop. Nah, di sebelah kiri tuh kan ada pagar tuh teman-teman. Nah, ada pagar yang kecil-kecil tuh. Nah, teman-teman bakal disuruh turun dan disuruh menghitung pagar dari ujung ke ujung. Berapa jumlahnya? Berapapun jumlah yang disebut, konon katanya teman-teman akan suruh ngulang. Salah, ulang lagi, salah, ulang lagi. 3 kali ngulang jalan kaki, bengek teman-teman ya. Jadi sekali lagi, jangan coba-coba ngebut di kawasan Yon Armet ini ya. Emang ada hukumannya kayak gitu dari mana bang? Sudah pokoknya ikuti aja ya, saya tidak tahu hukumnya dari mana. Yang jelas sudah banyak kejadian, termasuk kakak saya juga pernah lewat sini. Subuh-subuh udah ngantuk-ngantuk nyetir truk, disuruh turun ngitung pagar teman-teman ya. Mau gimana lagi ya? Siapa berani melawan? Oke, kalau sudah lewat dari kawasan Armet tadi ya nggak apa-apa, lanjut lagi ya perjalanan. Dan kita lihat ada beberapa jalanan yang sedang diperbaiki di Labanan ya. Jadi ini udah memasuki Kecamatan Labanan, kecamatan yang sangat dekat ya, menuju ke Tanjung Redep, Kabupaten Berau. Ya, jadi di sini ada Kecamatan Labanan. Sebetulnya bukan Kecamatan Labanan ya, sorry. Salah. Jadi kampungnya Kampung Labanan, kecamatannya Teluk Bayur. Waduh, ralat ya teman-teman. Wah, salah nih ya. Oke, saya perbaiki. Jadi ini Kecamatan Teluk Bayur ya. Nah, oke, sampai di sini di perempatan teman-teman belok kanan. Nah, ini adalah Kampung Labanan Makmur, kecamatannya Kecamatan Teluk Bayur ya. Tuh salah tadi ya. Oke, saya klarifikasi, saya perbaiki, bukan Kecamatan Labanan tapi Kecamatan Teluk Bayur. Tapi sudah sebatutnya ya, sudah semestinya Labanan dimekarkan jadi kecamatan ya, supaya nggak gabung dengan Teluk Bayur. Kejauhan tahu kalau ke Teluk Bayur ya. Nah, dari Labanan, dari Kampung Labanan ini menuju ke Teluk Bayur ya, kira-kira 25 km lah ya. Nah, dari Labanan tadi menuju ke Kecamatan Tanjung Redep, Kota Tanjung Redep itu rata-rata 30 sampai 35 km, tergantung kita di pusat kotanya di sebelah mana. Jadi biasanya kalau dari Samarinda udah sampai di Labanan ini rasanya itu langsung lega teman-teman. Alhamdulillah udah bentar lagi nyampe gitu ya. Dan ini benar-benar sisa-sisa energi
sisa-sisa tenaga ya. Pengennya udah sampai pokoknya gini, pengennya cepet sampai tujuan, langsung mandi seger tidur. Wah, enak banget ya teman-teman. Oke, kita udah waduh, suara sampai habis nih ya. Oke, kita udah sampai di Kecamatan Teluk Bayur, tepatnya di daerah Labanan. Nah, di kiri kanan daerah ini dulu ini banyak tempat karaoke nih teman-teman di daerah sini nih ya. Nah, ini namanya daerah Lamin, orang nyebutnya itu Lamin ya. Nah, di kiri kanan jalan tuh ada banyak tempat karaoke, kemudian ada ya kayak kafe-kafe gitu ya. Ya tempat apa ya kayak gitu deh ya. Mudah-mudahan paham aja nih teman-teman. Kalau nggak paham ya udah nggak usah dipahami ya. Nah, ini adalah turunan letter S. Ini termasuk daerah yang cukup rawan membahayakan. Jadi kalau turun di sini hati-hati teman-teman ya. Beberapa kali ada kejadian kecelakaan di sini. Bahkan Mr. Tukul jalan-jalan itu pernah syuting di sini dan membuktikan bahwa daerah sini tuh daerah yang cukup angker ya, cukup serem katanya. Saya nggak tahu ada apa juga. Yang jelas Mr. Tukul jalan-jalan pernah syuting di daerah sini dan membuktikan ada banyak makhluk astral di sini. Sehingga wajar kalau beberapa kali ada kecelakaan di sini. Saya pernah pas pulang dari Berau menuju ke Samarinda itu ada kecelakaan di tempat tadi ya. Jadi ada mobil yang sendiri terbalik ya, mobil dari Tanjung Selor Bulungan ya, Kalimantan Utara, mau pulang ternyata kecelakaan tunggal. Dan akhirnya teman-teman kita sampai di Kecamatan Teluk Bayur. Ini adalah Teluk Bayur yang dulu merupakan kota yang dibangun oleh Belanda. Ini kota kecamatan ya. Nah, begitu sampai di Teluk Bayur teman-teman, nah itu artinya kita sudah bentar lagi sampai tuh gitu ya teman-teman. Alhamdulillah nih kalau udah sampai di Teluk Bayur, berarti 10 kilo lagi kita akan sampai di Kecamatan Tanjung Redep di Kabupaten Berau ya. Kalau orang tidak Jawa itu nyebutannya bukan Berau tapi Berau. Nah, ini kita udah sampai di perempatan ya. Ini di kilo 5 namanya ya. Kalau belok kiri kita ke Tanjung Selor ke Bulungan, kalau ke kanan kita kembali ke arah Teluk Bayur. Nah, kita terus ini masuk wilayah Kecamatan Tanjung Redep Kabupaten Berau. Oke teman-teman, demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa, salam sehat dan bahagia. Bye bye.